Alhamdulillah, puja azagarat, maha suci dan Allah Ta'ala, selalu salam ada Muhammad, faulai umar rasul anbiya. Dengarkan kisah asal usul Aceh Barat, di Sinan Mengat pun lain nama pun kawin 16 orang tua gadat di Sinan Mengat terus amjaya. Nama sapat abori wayalun bumpama yu masadile wa sagagaban mula Aceh Barat Sinan Kebun nama. Aceh Barat, negeri ini mendapat perhatian sejak awal keberadaannya. Tak hanya menjadi bumi Teku Umar atau epicentrum tsunami, Aceh Barat menjadi tanah favorit pada masanya, sejak periode kesultanan, kolonial, hingga kemerdekaan. Aceh Barat dengan ibu kota Melabu telah 400 tahun meninggalkan begitu banyak risalah sejarah dalam berbagai referensi, manuskrip, naskah-naskah tua, dan dokumen negara yang patut kita gali dan temukan kembali. Aceh Barat dalam lintasan sejarah. Melabu, dalam perspektif sejarah, adalah kota yang riuh dengan catatan eksistensi masa lampau. Sebuah negeri di pesisir pantai barat Aceh, bumi Teku Umar, tempat seonggok batu putih buatan menir Belanda, monumen sejarah saat tubuh sang pejuang Umar terjerembab di atas pasir pantai ujung Kalak sesaat diterjang peluru Belanda. Melabu, nama yang mekar dan dikenal sejak 400 tahun lalu, adalah penghasil rempah-rempah yang sangat diminati pedagang dari timur dan barat. Sehingga Aceh memainkan peranan penting dalam perniagaan dan menjadi pelabuhan transit yang menjadi tempat beragam transaksi ekonomi. Bagaimana asal-usul kota dan kata Melabu disematkan menjadi kota penting di pantai barat ini? Kata-kata Melabu ini sudah ada sekitar 430 tahun yang lalu. Ini buktinya dari adanya sebuah peta yang disitu sudah mencantumkan nama Labu atau Melabu. Tapi sebelumnya itu nama Melabu ini pernah dicatat itu sebagai Pasikaram. Ini terjadi dikarenakan mungkin tsunami besar yang terjadi seperti tahun 2004 itu juga pernah terjadi di Melabu sebelumnya. Jadi makanya dinamakan daerah kita ini daerah Pasikaram. Artinya tuh pasir yang pernah karam gitu. Termasuk pada peta yang dibuat oleh si Tommy Pires pada 1515 itu. Kemudian juga ada dari Samuel ya, yang menyebutkan bahwa peta di dalam itu menyebutkan
Labu sebagai salah satu bandar yang ada di Aceh. Nah, oleh karena itu sumber-sumber lama ini tidak menyebutkan kata Melabu. Nah, pada abad ke-18 baru berubah menjadi kata Analabu. Itu juga ditemukan dalam peta geografis yang dibuat oleh orang Eropa. Jadi ini memang salah satu yang tersimpan naskahnya di Turki. Jadi dengan merujuk ke situ kita bisa menemukan ada 3 kata setidaknya yang menunjukkan tempatnya sama dengan nama yang berbeda. Itu pertama Labu, kemudian Analabu dan Melabu. Penentuan kota Melabuh menjadi sebuah wilayah bermula berdasarkan tarikh kala Sultan Alaiddin Riyad Shah keempat, Saidil Mukamil bertitah di Aceh pada abad ke-16. Mengapa kita mengambil kepada Sultan selanjutnya, yaitu Sultan Alaiddin Mukamil, ya, pada tahun 1588? Itu karena beliau yang memberi otoritas besar kepada wilayah-wilayah di sekitar Aceh untuk membangun ekonominya secara independen. Nah, ini penting karena kemudian peran itu dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda pada 1604. Jadi Sultan Iskandar Muda, Said Mukamil ini kakeknya. Pada awalnya, negeri pesisir di pantai barat selatan Aceh hanya dikenal sebatas kerajaan Daya atau Trumon yang telah lebih dulu dianggap memiliki kewenangan dalam pemerintahan. Namun dalam catatannya, Melabu juga melakukan hubungan kerjasama dengan berbagai pemerintahan berdaulat seperti di Eropa. Ya, kalau dilihat dalam beberapa sumber, itu ada setidaknya hubungan Melabuh dengan beberapa kerajaan-kerajaan di Aceh dan seluruhnya di Sumatera itu sudah terjalin pada era Sultan Iskandar Muda. Agustin de Belieu itu pernah dalam 1621 dia menyebutkan sudah membuat peta yang menunjukkan beberapa bandar-bandar di pesisir pantai di barat selatan dan timur di Aceh. Nah, ini menunjukkan memang sudah ada hubungan, ya, apakah itu hubungan diplomatik atau hubungan perdagangan dan sebagainya, yang menunjukkan Melabuh menjadi salah satu bandar atau salah satu pusat strategis perdagangan saat itu. Bang, apa kabar bang? Kabar elok saja, apa? Ke mana sebelum kau? Dari Pasir pindah ke Belang Berendang. Apa nama ini? Oh, mau jual be. Bang, keluarga ini sehat. Sehat, mudah-mudahan Allah sehat. Lama itu tu bang, Oh, ada pulang kampung? jarang pulang nih. Jarang pulang. Dan sekali kan ada dosa nak kau kagajo kau. Ya, kalau ada acara. Pemandangan seperti ini bukanlah hal yang aneh terjadi. Bahkan sangat lumrah bila kita perhatikan terjadi dalam keseharian di Melabuh dan bahkan di pesisir pantai barat Aceh lainnya. Seorang bersuku Aceh, kesehariannya berbahasa Aceh, namun lancar pula bercakap Minang. Hanya pulang hari Jumat. Berangkat Jumat ke Banda Aceh lah ya. Hal ini yang menyebabkan munculnya dugaan bahwa nenek moyang penduduk pantai barat Aceh berasal dari tanah Minangkabau atau Sumatera Barat yang kita kenal saat ini. Lalu berakulturasi atau bercampur budayanya dengan tidak melupakan nilai warisan leluhur. Namun, benarkah memang demikian? Jadi begini, kan ini ada sedikit kesalahpahaman atau pemahaman sejarah dari orang-orang yang ada di Indonesia, di Aceh, juga di Melabuh sendiri. Ada yang menganggap bahwa Melabuh ini, termasuk daerah barat selatan ini, dibangun oleh para suku dari Minang, ya. Ini bukan tidak benar, tapi perlu kita luruskan bahwa sebenarnya ceritanya seperti ini. Seorang yang bernama Tengku Laksamanananta, dia pada abad ke-16 dikirim oleh Sultan Iskandar Muda untuk menjadi gubernur militer di daerah Padang Pariaman sana, di daerah Andalas, sebagai perwakilan Sultan, sebagai gubernur jenderal dari Sultan Iskandar Muda. Jadi beliau beranak pinak di sana. Mungkin yang diutus bukan hanya beliau sendiri, mungkin ramai. Beranak pinak sampai 200 tahun kemudian.
dari abad 16 kemudian ke abad 18. Di abad 18 terjadi di sana revolusi Patri. Jadi orang-orang Aceh yang pernah menjadi pemimpin-pemimpin di Padang sana, mereka tidak nyaman lagi. Tidak nyaman mereka inilah kemudian keturunan-keturunan Aceh ini pulang ke Aceh. Karena Padang ini di wilayah barat, mungkin mereka ini terdampar di sekitar daerah pesisir Melabuh di Rantau dan Dua Balai. Terjadi mendarat di situ. Jadi mereka ini kan adalah keturunan Aceh tapi lahir di sana, membawa budaya di sana, berbahasa juga berbahasa Minang di sana. Makanya mereka tuh turun ke Melabuh, ke Aceh dan berkembang biak. Salah satu muhajir yang membuka negeri di Woyla yang bernama Datuk Makhdum Sakti kelak memiliki keturunan yang namanya dikenal sebagai pahlawan nasional kebanggaan masyarakat Melabuh, Teku Umar. Bahasa Padang yang asli itu berbeda dialek. Pada mulanya itu memang sama tapi berubah dialek. Kalau orang Padang mengatakan bahasa dari mana? Dari Sinan kami. Di sini kalau Sinan bahasa Aceh, situ. Jadi Sinan itu sama dengan bahasa Aceh, Sinan kami. Tapi kalau orang yang masuk di rantau panjang, dari mana? Dari Sitin. Itulah maka berubah logatnya itu, berbahasa itu logat. Ramai argumentasi mengenai isu budaya ini. Ada juga yang menyebut percampuran budaya ini terjadi akibat invasi atau pergesekan antar kerajaan pada masa lampau, perekonomian, dan juga pola hidup masyarakat Minang yang gemar merantau. Namun, ada pula sumber yang menyebut migrasi terjadi akibat bencana alam. Sejak dibangunnya terusan Suez, Aceh dan khususnya Melabuh juga menjadi perlintasan penting bagi kapal-kapal dari Eropa karena perjalanan tidak perlu memutar selatan Afrika, namun dapat langsung melintas Samudra Hindia menuju negara-negara Asia. Hal ini dapat dibuktikan dari sebuah riwayat peristiwa kapal Nisero milik Inggris yang terdampar di perairan Panga dan kisahnya menghiasi beberapa buku sejarah tentang Aceh. Jadi Nisero ini sebuah kapal yang kebetulan berbendera Inggris. Tetapi awak kapalnya ramai orang, ada berbagai suku bangsa. Jadi kebetulan mereka membawa gula dari Ulele, kalau nggak salah saya, mau menuju ke Marseille di Prancis. Tiba-tiba pagi hari kapal ini terdampar di Laut Tenom atau Panga. Kemudian oleh Teku Imam Muda Panga atau Teku Imam Muda Tenom, Raja Tenom, itu mengambil seluruh awak kapalnya dan juga barang-barang kapal tersebut disandera sama beliau. Kemudian dijadikan sebagai jaminan untuk tebusan kepada pihak Belanda. Salah satunya mereka juga pernah menggunakan tangan Teku Umar untuk membebaskan para sandera ini. Jadi waktu itu Teku Umar bagian pertama masih bekerja sama dengan Belanda, atau Belanda minta bantuan Teku Umar supaya bisa membebaskan orang kapal ini. Tetapi kemudian Teku Umar ketika dibawa ke Panga dari Ulele, naik kapal Bungkelen dari Ulele ke Panga. Di atas kapal itu beliau sering mendapatkan hinaan dan ejekan daripada tentara-tentara Belanda atau awak kapal Belanda yang sedang mabuk dan sebagainya. Sehingga beliau tidak tidur ditidurkan di atas dek saja, tidak tidurkan dalam kamar dan sebagainya. Membuat beliau marah. Begitu turun, beliau bunuh semua orang petugas yang mengantarkan beliau pakai skoci tersebut. 1873 saat Perang Aceh meletus, mendarat di pantai Ulele. Belanda meluaskan wilayah invasinya hingga ke pantai barat Aceh, termasuk Melabuh. Dari pantai barat inilah, seorang pahlawan gagah berani yang dijuluki The John Hero oleh Belanda atau berarti Sang Johan Pahlawan, sempat memusingkan Belanda dalam menaklukkan bangsa Aceh. Melabuh sendiri dianggap penting oleh Belanda sebagai sentra perdagangan dan pusat pengontrolan kewenangan di wilayah bagian barat. Sehingga tak salah, oleh Belanda, wilayah ini dijuluki Westkust van Aceh. Kemudian pada masa Belanda itu mereka menjadikan ini daerah pantai barat ini sebagai sebuah afdeling yang namanya Westkust van Aceh, yaitu wilayah barat Aceh dengan Melabuhnya waktu itu sebagai pusatnya, yang terbagi dari 6 Westkust van Aceh itu
ada yang di Calang, ada Melabuh, kemudian ada Tapak Tuan, kemudian ada beberapa tempat, jumlahnya sekitar 6 kalau tidak salah saya. Dan itu menempatkan Melabuh sebagai pusatnya, Keuskupan Aceh, itu artinya Aceh Barat. Itulah yang cikal bakal menjadi yang namanya Aceh Barat kemudian. Berakhirnya Perang Aceh yang ditandai dengan menyerahnya Sultan Aceh terakhir Tuanku Muhammad Daud Shah tidak menyurutkan perlawanan dari bangsa Aceh. Secara bergerilya, usaha-usaha mengacaukan kependudukan Belanda kerap terjadi, bahkan menjadi lebih brutal, sehingga Belanda menjuluki perlawanan orang Aceh yang tiada henti dengan istilah Aceh Moor atau Aceh Pungo. Jadi Aceh Moor ini atau Aceh Pungo ini istilahnya dengan dorongan-dorongan berbagai hikayat, cerita-cerita dan sebagainya itu membuat orang-orang Aceh ini berani melakukan perlawanan. Dan itu juga yang dilakukan oleh Teku Umar ketika itu. Jadi Teku Umar ini beliau dengan pasukan-pasukannya memobilisasi pasukan anak-anak muda dari Melabuh dan sekitarnya sampai ke Pekangan dan sebagainya. Itu mereka pergi ke medan perang di Aceh Besar. Sampai ke sana mereka perang dan pulang lagi ke Melabuh, pulang ke tempat asalnya, menceritakan bagaimana mereka begitu heroik dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Masih terjadi perdebatan di beberapa sumber apakah benar Belanda masuk ke Melabuh pada tahun 1873 sesuai dengan deklarasi perang yang mereka terbitkan pada tahun tersebut, atau jauh sebelumnya saat mereka melakukan kerjasama perdagangan rempah-rempah seperti halnya Inggris dan Perancis yang telah melakukan lebih dulu. Beberapa sumber memang menyebutkan setelah terjadi perang Aceh, baru mereka menguasai secara otoriter di Melabuh. Tetapi saya menemukan Belanda sudah bekerja sama dengan Melabuh itu jauh-jauh sebelum itu. Karena itu dapat dibuktikan dengan beberapa naskah yang saya temui seperti, dan bahkan sudah dikaji oleh peneliti seperti Henry Cemboloa itu yang menyebutkan bahwa Belanda sudah membuat benteng posko di Singkil, dan itu tidak tertutup kemungkinan di seluruh wilayah pantai barat selatan sudah ada. Saat Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942, Melabuh termasuk menjadi sebuah wilayah yang tak luput dari pendudukan mereka yang menyebut dirinya saudara dari timur ini. Jadi yang pertama dilakukan Jepang adalah menangkap seluruh ule-ule balang yang pro ke Belanda. Salah satunya yang ditangkap adalah ule balang Melabuh. Ya, jadi ule balang Melabuh ini Teuku Cik Ali Akbar ditangkap dan terakhir dibunuh oleh Jepang di operasi militernya. Kemudian mayatnya baru kita temukan pada tahun 1978 di dalam sebuah sumur. Itu yang pertama dilakukan oleh Jepang waktu datang ke sini. Mengapa ini terjadi? Karena menurut cerita orang-orang tua-tua, Jepang ini diprovokasi oleh mereka-mereka yang berasal dari Pusa. Ya, Pusa waktu itu kan Persatuan Ulama Aceh. Mereka mengagitasi Jepang bahwa penguasa di sini ada yang pro ke Belanda dan sebagainya. Kemudian juga Jepang juga merekrut para pemuda dan sebagainya, juga melakukan kerja rodi dan sebagainya di Melabuh sebagaimana di daerah yang lain. Waktu perang sudah berjalan, semua sudah mengungsi. Juga di Kucing Melabuh sudah mengungsi ke Mekah. Saya pun dibawa ibu mengungsi ke Pemba, Nasabulung. Semua ujung galak kosong. 15 hari kuasa Jepang. Tentera Jepang penguasaan apapun. Kita melapor siap bunuh. Termasuk juga soal Kucing Balak Kembar. Apakah itu kena balas dendam, saya tak tahu. Tentunya, dugaan semua orang melenceng di saat ternyata Jepang bermotif sama seperti Belanda. Menduduki Indonesia untuk memperluas koloni semata, bukan membebaskan Indonesia dari belenggu Belanda. Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan dari Jepang pada 17 Agustus 1945. Namun karena keterbatasan komunikasi,
Informasi itu baru sampai ke Melabuh hampir sebulan kemudian. Hanya Bukit Tinggilah yang pertama di Sumatera tahu tanggal 17 itu melalui telek, kemudian diumumkan tanggal 19. Saya waktu itu berada di sana. Pulang kami ke Aceh dan pulang kami ke Melabuh tanggal 10 lewat kawan-kawan kosong. Melabuh kosong, tidak ada bendera. Saya melapor ke kantor Sonjo. Kosong. Sebab kami wajib melapor kepada kantor yang mengirimkan. Kosong. Yang ada opas jaga atau bersih pajak. Jadi di Melabuh kemerdekaan ini baru kita tahu ketika bulan Oktober. Ya, itu baru kita tahu bahwa kita itu sudah merdeka karena dari berita dari mulut ke mulut. Walaupun kemerdekaan itu diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Di sini sekitar bulan September atau Oktober kalau nggak salah saya, baru diketahui. Jadi diketahui oleh para pemuda, ada bendera Belanda, mereka merobek bendera warna birunya, kemudian menaikkan bendera merah putih. Nah itu pertama sekali, kemudian beberapa hari kemudian para pemuda melakukan rapat besar di sekitar lapangan Teguh Umar sekarang untuk menyambut kemerdekaan ini. Kita September Oktober kita juga dibentuk di sini badan seperti BPKI itu ya, Badan Persiapan Kemerdekaan itu. Kita juga ada dibentuk di level daerah. Dan disinilah pada tanggal 4 Oktober 1945 dilaksanakan ikrar mendukung proklamasi kemerdekaan atas nama 90.000 masyarakat Melabuh berdiri teguh di belakang Soekarno-Hatta mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diraih. Pada awal pembentukannya, Provinsi Aceh hanya memiliki 7 kabupaten dan 1 kota. Aceh Barat adalah salah satunya yang memiliki wilayah cukup luas dan mendominasi wilayah pantai barat dan selatan Aceh. 4 tahun kemudian, sejumlah kecamatan di Aceh Barat dimekarkan sehingga memiliki 20 kecamatan. Luas wilayah Aceh Barat ini berkisar menjadi 2.900 km persegi. Pertanyaannya apakah ini kebutuhan? Iya, ini kebutuhan. Karena Aceh Jaya sama Nagan Raya ini adalah wilayah pembantu gubernur. Sebelumnya wilayah ini adalah beberapa wilayah ke Hulu Balangan. Kemudian juga merupakan wilayah perbantuan bupati waktu itu. Jadi Nagan Raya mungkin perlu kita mekarkan, Aceh Jaya perlu kita mekarkan, supaya mereka ini pembangunannya bisa lebih merata, lebih kuat. Kita bisa bayangkan kalau tahun 2004 kemarin kalau Aceh Jaya masih di bawah kita, sementara mereka dilanda tsunami. Mungkin butuh waktu yang sangat lama untuk membangun kembali. Jadi pemekaran kedua kabupaten tersebut memang sangat dibutuhkan. 26 Desember 2004, gempa dan disusul tsunami menerjang Aceh. Sontak, Aceh Barat yang wilayah lautnya menjadi bagian gugus patahan lempeng bumi di selatan Sumatera, menjadi wilayah yang pertama diterjang ombak besar ini, menjadi perhatian dunia. Jadi untuk tsunami kita di Melabuh ini dan juga di Aceh Barat pada umumnya kita kehilangan 10% dari jumlah penduduk. Dan kita juga mengalami kerusakan rumah itu sekitar 12.000 rumah. Kemudian alhamdulillah kita memang tidak terlalu jauh daripada Banda Aceh. Banda Aceh masuk ke darat itu sampai 4 kilo, sampai 5 kilo. Melabuh hanya sampai 2 kilo. 2 kilo saja air masuk ke darat. Tapi pusat gempanya itu waktu itu adalah di Melabuh, depan Melabuh. Makanya dia membesar di Banda Aceh. Sehingga Banda Aceh itu lebih besar volume airnya yang dinaikkan ke darat. Karena pecahannya itu di depan Banda Aceh paling besar. Jadi di Melabuh ini alhamdulillah kita bisa melewati beberapa tahap terhadap penanganan bencana. Tahap pertama, tahap emergensi. Tahap emergensi ini yang pertama kita melakukan konsentrasi para pengungsi. Jangan para pengungsi terlalu banyak tempat sehingga susah kita mendistribusikan makanan. Makanya waktu itu di Kota Melabuh kita hanya membuat beberapa titik, hanya 3 atau 4 titik.
Setelah itu kita juga berhasil melakukan evakuasi mayat dan ini diakui oleh WHO. Bukan hanya Melabuh, saya pikir juga Banda Aceh juga berhasil. Sehingga kita tidak terjadi sebagaimana di Haiti, terjadi kolera dan sebagainya, karena mayat-mayat tidak tertangani. Kita alhamdulillah kita dapat tangani semua. Tsunami, lepas dari sudut pandang bencana, telah menjadi tanda pancang almanak baru bagi masyarakat Aceh. Pemisah antara Aceh era lama dan baru. Dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh, tsunami adalah perubahan. Pun bencana inilah yang menjadi titik bangkitnya Aceh. Di saat tsunami menjadi faktor utama hadirnya perdamaian Aceh, menyudahi perseteruan puluhan tahun antara Gerakan Aceh Merdeka dan Republik Indonesia. Di Melabuh kita merasakan dampak konflik yang besar, artinya kita nggak bisa bebas berjalan, ya, terutama para pemerintah. Tetapi setelah perdamaian kita bersyukur bahwa ini dapat berjalan dengan baik, ya kan? Tapi kita juga di sini ada dibuat acara-acara peringatan terhadap pelaksanaan Helsinki. Dan kita juga waktu itu memberdayakan yang namanya Badan Integrasi Aceh, membuat forum-forum sebagaimana yang dipersyaratkan di MOU. Jadi supaya perdamaian ini dapat Aceh dapat berjalan dengan baik. Dan semua sekarang juga Partai Aceh sebagai pegangan tahan terhadap Gerakan Aceh Merdeka, mereka juga memiliki kursi yang banyak di sini. Hari lahirnya Kabupaten Aceh Barat ditetapkan pada tanggal 29 Desember, sebagaimana Aceh Barat berdiri selepas kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Sementara hari jadi Kota Melabuh jatuh pada tanggal 11 Oktober, sesuai dengan dinobatkannya Sultan Alaiddin Riyad Shah keempat, Saidil Mukammil pada tahun 1588. Jadi kita mengambil ketika beliau dinobatkan sebagai Sultan Aceh, sebagai hari tanggal lahirnya Kota Melabuh. Tapi sebenarnya Kota Melabuh ini sudah ada sebelum itu juga. Tapi ini keberadaan Melabuh sebagai sebuah entitas, sebagai sebuah masyarakat yang memiliki, yang berada di bawah struktur kerajaan daripada Kerajaan Aceh. Makanya Saidil Mukammil ini, kelahiran dia inilah kita anggap, kita ambil keputusan waktu itu bersama dengan masyarakat, kita rapatkan, kita pilih sebagai hari jadinya Kota Melabuh. Selain gencar melaksanakan pembangunan, Aceh Barat juga bertekad menjadi sebuah wilayah yang berwibawa dengan budaya di bawah payung Islami sebagai pedoman dan tuntunan hidup umatnya. Ya, outputnya yang pertama itu ya kita harapkan supaya masyarakat itu mengetahui bahwasanya tentang sejarah Melabuh dan keberadaan Aceh Barat sendiri, dan juga kita tampilkan sedikit tentang perkembangan daerah selama ini supaya masyarakat bisa mengetahui secara luas. Saya melihat perkembangan yang sangat positif, terutamanya di Melabuh ini. Saya melihat pembangunan infrastruktur yang sangat baik, kepimpinan yang positif, dan juga kemajuan dalam bidang pendidikan, khususnya pengajian tinggi. Saya begitu gembira mendengar tahun ini sudah 3 institusi pengajian tinggi yang diangkat menjadi institusi pengajian tinggi negeri. Jadi saya ingin mengucapkan tahniah kepada kepimpinan Pak Bupati. Terima kasih kamu ucapkan handai ngantolan tuangan muda asal usul Aceh Barat kalulun pegedang inongon agam tak ingat benar damu doa urongon malam basiro tuan ajawa jalla Aceh Baratnya inongon agam tamon doa
wilayah yang modern, membangun, terhentas jauh dari ketertinggalan, namun tetap mempertahankan budaya, adat, dan nilai Islami dari kehidupannya. Berusaha untuk tak tergerus oleh budaya luar yang kontradiktif dengan apa yang telah turun-temurun diayomi oleh segenap khalayak yang mendiami wilayah ini. Kota Melabu bersagot timah di tengah-tengah lapangan bola, bina lapangan Kulam Lido, Kampung Liko, Jalan Mewedwe. Di sini nah kampung Jawa, kampung Mancang, pabrik padi, Pasar Baru, Bank Negara. Di sini Beskop Garuda, Bagi Sopindo, tempat mencinta. Nyonan kisah